Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, senang rasanya kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 25 Juli 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Dr. Benedikta Wayan Suryani dari Pangkal Pinang. Kami juga menginformasikan bahwa renungan audio Fresh Juice dapat diakses melalui channel YouTube dengan alamat youtube.com/Salam Fresh Juice. Mari saat ini kita mendengarkan renungan hari ini. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Bersyukur sekali saya boleh menemani kembali sahabat sekalian hari ini pada Pesta Santo Yakobus Rasul, Sabtu 25 Juli 2020. Hari ini gereja mengajak kita untuk membaca dan merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, apa kabar? Sehat selalu ya? Semoga demikian. Kita bersyukur untuk rahmat kehidupan dan kesehatan yang masih boleh kita nikmati hari demi hari, terutama untuk hidup yang baru hari ini. Pandemi memang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, tetapi semangat kita semua harus tetap menyala dan berkobar-kobar ya.
Hari ini kita merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul, seorang tokoh yang sangat terberkati, yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Santo Yakobus adalah yang pertama dari ke-12 rasul yang menjadi martir. Santo Yakobus adalah salah satu dari 3 murid yang diperkenankan Tuhan menyaksikan peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor. Sekaligus juga yang dipilih Tuhan untuk menemaninya berdoa di Taman Getsemani di malam terakhir sebelum sengsara dan wafatnya. Santo Yakobus adalah rasul istimewa dan bahkan bersama adiknya Santo Yohanes mendapat julukan putra-putra guntur karena sifat mereka yang unik dan temperamental. Santo Yakobus dikenal dengan nama Iago atau Tiago atau Santiago, atau dalam dialek yang lain disebut juga Diego, yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan nama Saint James. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, izinkanlah saya menghaturkan renungan yang berangkat dari tempat Santo Yakobus dimakamkan, yaitu Santiago de Compostela di Spanyol. Sampai dengan hari ini, Katedral Santiago de Compostela menjadi tujuan ribuan peziarah dari seluruh dunia yang berziarah dengan cara yang unik, yaitu menempuh perjalanan dari berbagai negara dan penjuru dengan berjalan kaki hingga ratusan kilometer. Ya, berjalan kaki. Meski ada juga yang memilih berziarah dengan mengayuh sepeda. Saya percaya ada banyak di antara para pewarta maupun pendengar Fresh Juice yang sudah pernah melakukan ziarah ini yang kita kenal dengan istilah Camino de Compostela. Saya sendiri ingin sekali suatu saat bisa melakukan perjalanan ini. Semoga Tuhan berkenan mengabulkannya. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, setelah Santo Yakobus dibunuh pada sekitar tahun 44 Masehi, di zaman pemerintahan Raja Herodes Agrippa, tidak diketahui pasti di mana tubuhnya dimakamkan. Pencarian terus dilakukan. Gereja berdoa, sehingga baru sekitar 750 tahun kemudian, legenda menyebutkan seorang pertapa bernama Pelagius melihat suatu cahaya bintang yang ajaib di langit dan langsung melaporkannya kepada uskup. Penglihatan yang diakui sebagai keajaiban ini kemudian dilaporkan kepada Raja Alfonso II. Raja pun datang ke tempat itu, menemukan jasad yang dipercaya sebagai tubuh Santo Yakobus, dan Raja pun didaulat sebagai peziarah pertama yang mengunjungi makam Santo Yakobus. Raja kemudian memerintahkan untuk dibangun gereja di tempat itu, dan selama berabad-abad banyak orang dari seluruh dunia berziarah ke sana. Hingga saat ini, Santo Yakobus menjadi santo pelindung bangsa Spanyol. Para sahabat yang terkasih, menjadi orang yang berbeda tidak perlu menjadi halangan untuk tetap maju dalam hidup ini. Meski Santo Yakobus dan Santo Yohanes sangat temperamental, meski karena peristiwa permintaan ibu mereka yang kelewatan sehingga membuat para murid lain marah, seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, kasih karunia Tuhan kepada Santo Yakobus tetap saja berlimpah. Meski karena mengantuk, Santo Yakobus tertidur dan tidak sanggup menemani Tuhan Yesus berdoa di malam terakhir hidupnya, Tuhan tetap berkenan menemui dia di tepi Danau Tiberias sesudah kebangkitannya, dan menjadikan Santo Yakobus salah satu rasul besar dalam gerejanya. Tuhan sungguh mencintai muridnya apa adanya, bagaimanapun sifatnya, apapun kekurangannya. Saya sendiri pernah mengalami rasa rendah diri yang sangat dalam akibat keluarga saya yang pecah karena perceraian orang tua. Saya juga harus berjuang mencari nafkah menjadi dokter di tempat terpencil selama bertahun-tahun, dan akhirnya sampai ketinggalan teknologi operasi dibandingkan adik-adik junior saya.
Saya kurang pede bersaing di kota-kota besar. Tapi ternyata segala keterbatasan saya tetap dipakai oleh Tuhan. Saya boleh melayani orang-orang buta di tempat-tempat yang jauh karena tidak harus membawa alat operasi canggih yang berat dan mahal. Dan kesederhanaan itu justru menjadikan pelayanan kami terjangkau dan mampu melayani mereka yang tak terlayani. Saya menemukan tempat saya. Saya sangat bersyukur. Jati diri saya adalah sebagai pelayan di tempat-tempat yang jauh dan sulit yang Tuhan antarkan dengan kebaikan hati begitu banyak orang. Saya tidak lagi seperti bintang yang mencari-cari di mana harus berpijak. Inilah saya dan disinilah saya yang berbahagia dengan segala kekurangan saya. Para sahabat yang terkasih, Santo Yakobus memang wafat dengan cara dibunuh dengan pedang. Sungguh meminum cawan kemartiran seperti yang disabdakan Tuhan. Namun hidupnya yang cukup singkat itu, diperkirakan berusia 44 tahun, mampu membawa jutaan orang mengikuti jejaknya hingga hari ini. Jejak seorang peziarah, jejak seorang murid yang tak kenal lelah mencari kehendak Tuhan. Kita pun diminta untuk mampu menjadi murid Kristus meneladan Santo Yakobus, mampu mencari dan menemukan jati diri, menemukan apakah maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ibarat bintang, di manakah posisi kita di langit? Di manakah peran kita di dalam kerajaannya, hingga kita mampu bermanfaat dan berguna bagi sesama dan lingkungan kita. Tidak masalah sama sekali kalau kita berbeda. Kita tidak harus menjadi sama seperti orang lain. Mari kita belajar untuk berbahagia menjadi diri sendiri. Masa pandemi ini, di mana kita sungguh-sungguh harus membatasi gerakan keluar, tidak bisa melakukan perjalanan kemana-mana, justru adalah saat yang tepat untuk kita makin memperdalam perjalanan ke dalam diri kita sendiri, mencintai dan mensyukuri segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita, menemukan tempat bahagia kita, dan dari sana berdiri dengan kokoh untuk bersinar sebagaimana diri kita apa adanya. Kita adalah bintang, penerang dan penuntun arah bagi orang lain, sadar atau tidak, karena Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan komponen yang sama dengan komponen yang membentuk bintang-bintang di angkasa. Tidak ada rahmat Tuhan yang sia-sia, sekecil dan sesederhana apapun. Mari kita persembahkan kembali kepada Tuhan dengan memberikan apa yang kita mampu bagi sesama, sekalipun itu hanyalah seuntai doa dari dalam kamar kita yang sederhana. Selamat menjadi bintang para sahabat Fresh Juice yang terkasih, menjadi terang yang benderang dimanapun sahabat berada dan berkarya saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yakobus Rasul, doakanlah kami. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 25 Juli 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.